Udah diseleksi? Kok belum? Jadi ngapain dari tadi duduk di sana panitianya ini? Ngumpulin doang. Oh, baca dulu. Masya Allah. Yang sesuai dengan tema baru dikirim ke sini. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah, minum dulu jamaah. Alhamdulillah. Ana mau pergi kajian, tapi mentok sama pekerjaan. Kadang istri lebih mementingkan pekerjaan ana daripada ana pergi kajian. Tolong masukannya Ustaz, apa yang harus ana lakukan? Udah, Masya Allah. Siap, ini udah juga. Apa masukannya jemaah? Ya, antum perlu duduk sama istri. Menimbang antara kajian dengan pekerjaan. Kalau bekerja dapat apa, kalau kajian dapat apa. Kemudian kajian itu juga tidak selalu. Karena antum juga punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri, kepada anak-anak. Maka dengan menyampaikan kepada istri alasan-alasan kita perlu hadir kajian. Ahibati fillah, antum hadir ini disaksikan sama malaikat-malaikat Allah. Bukan hanya disaksikan, mereka turut hadir di sini. Rahmat Allah itu meliputin majelis ini. Sakinah itu Masya Allah datang jamaah. Dan yang terpenting dari itu, orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu disebut-sebut sama Allah Azza wa Jalla. Fulan hambaku hadir. Tahu kenapa Allah suka membanggakan kita di hadapan malaikatnya? Karena malaikat itu sempat negative thinking terhadap kita. Sempat malaikat ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi, akan menumpahkan darah di sana. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami bertasbih menyucikan engkau ya Allah. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Oleh karena itu ketika datang majelis ilmu, malaikat turun, Allah menyebut-nyebut, tuh hamba-hambaku lihat tuh. Yang kau dulu berpikir mereka akan menumpahkan darah, membuat kerusakan, mereka datang kajian. Mereka menyebut namaku di sana. Ketika Arafah, bagaimana Allah membanggakan hamba-hambanya di padang Arafah. Di depan malaikat-malaikat, tuh lihat tuh hamba-hambaku. Yang dulu mereka mengatakan, apakah engkau akan menciptakan manusia membuat kerusakan? Enggak, ini loh hamba-hambaku. Allah banggakan. Maka duduk sama istri. Untuk merubah mindset dia, kita datang kajian untuk apa sih? Sebagian orang berpikir ngabisin waktu, ngapain sih datang kajian? Padahal di situ kita mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ketika suami istri derajat surganya berbeda. Misal surga suami lebih rendah dari surga istri. Maka bagaimana kau Ustaz? Apakah surga suami akan mengikuti surga istrinya atau sebaliknya? Masya Allah. Ini ada orang-orang yang melihat kadang-kala ibadah dia kurang dibanding istrinya. Maka kalau antum kurang ibadahnya, lebih banyak istrinya, antum berusaha untuk memberikan arahan kepada istri. Istriku, engkau usahakan sholat duha, supaya antum dapat pahala sholat duhanya dia. Engkau usahakan ngaji 1 hari 1 juz ya. Insya Allah. Jamaah, ad-dalu alal khairi kafa'ili. Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan seperti orang yang mengamalkannya. Berusaha antum untuk menjadi pemimpin benar-benar. Katakan istriku, mungkin aku nggak bisa 1 juz 1 hari ya, karena aku banyak pekerjaan. Engkau lah yang baca 1 juz. Kemudian tadi bicara sholat ibadah, terus usahakan sang suami itu benar-benar memberikan arahan kebaikan kepada istrinya.
Namun bagaimana nanti kalau ternyata memang setelah ditimbang amalannya, istri lebih tinggi daripada suami. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti dengan anak keturunan mereka yang beriman, maka kami akan gabungkan mereka pada hari kiamat nantinya tanpa mengurangi amalan yang lebih tinggi. Nggak dikurangin karena suaminya di bawah, istrinya tinggi, akhirnya istrinya yang turun. Enggak. Yang naik siapa? Yang di bawah naik ke atas. Jadi insya Allah jangan takut. Makanya jangan salah pilih istri. Ada beberapa ikhwan yang nggak pede kalau menikah dengan wanita yang secara ilmu lebih tinggi dari dia. Manfaatkan ini sebenarnya untuk jadi bagian untuk mendidik anak-anak antum. Cari memang perempuan yang baik banget sudah. Nggak usah anak cari yang biasa-biasa aja karena anak masih biasa-biasa aja. Jangan. Cari yang terbaik jemaah. Tapi yang siap menerima kekurangan antum. Masya Allah. Ini pertanyaannya panjang semuanya ya. Izin bertanya Ustaz. Anak ikhwan. Usia 26 tahun. Alhamdulillah saat ini ana siap untuk menikah. Namun ana bingung dalam memilih akhwat yang akan ana jadikan istri. Sebab ana pernah menyimpan rasa kepada teman ana semenjak masa kuliah. Namun teman ana semasa kuliah tersebut agamanya biasa saja. Bahkan masih jauh dari mengenal sunnah. Mohon nasihatnya Ustaz. Apa ana maju dan menyatakan perasaan ini, atau ana sirnakan saja perasaan ini dan memilih akhwat yang baik agamanya dan sudah mengenal sunnah. Sebab ana takut ketika ana jatuh cinta kepada akhwat yang belum mengenal sunnah, itu hanya sekedar nafsu belaka. Sebab saat jatuh cinta ana belum mengenal sunnah. Allahu Akbar. Wallahi jamaah benar kalau orang sudah jatuh cinta itu berat. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan lam yura lil mutahabaini mithla nikah. Nggak pernah dilihat ya orang yang saling mencintai yang kemudian menyempurnakan cintanya itu dengan menikah. Tapi gimana perempuan ini belum kenal sunnah, jauh pendidikan agamanya, maka abaikan aja cinta itu. Antum cari perempuan lain. Gak bisa Ustaz. Antum tahu yang namanya Majnun Laila. Majnun Laila itu dikatakan orang gilanya karena cinta sama Laila. Dan dia gak mau dikatakan gila. Ada orang gila mau dikatakan gila? Nggak ada. Ini mabuk cinta. Dia itu kalau lewat perkampungannya Laila, dia ciumin tembok-tembok itu coba. Uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa mahabbul jidar syaghafna qalbi. Aku mencium tembok yang ini dan tembok yang itu, jangan dibilang gila ana lo. Ana itu enggak cinta sama tembok. Tapi hubbu man sakanat diyar. Ana cinta dengan yang pernah tinggal di tembok-tembok ini. Oh gila memang orangnya. Ya itu Majnun jemaah. Tapi enggak mau dikatakan gila dia jemaah. Supaya kalau sudah cinta kayak gitu, maka ana lihat antum sepertinya enggak, antum hanya punya rasa. Punya rasa, belum sampai tingkatan Majnun. Dan rasa itu bisa hilang ketika antum mengabaikan. Yang jadi masalah, antum punya rasa, antum jadi follower dia di Instagram. Bener, kepingin lihat lagi ngapain dia hari ini ya, Masya Allah. Enggak, antum benar-benar hilangkan. Sehingga cinta itu benar-benar hilang nanti aja. Bisa? Mungkin. Jangan dikatakan nggak bisa hilang. Bisa hilang. Dan orang-orang sudah membuktikan. Ini yang ada di sini, apakah semua menikah dengan orang yang mereka cintai? Enggak.
Hanya saja kalau ketemu dengan orang yang pernah dia cintai, kadang-kala dia kikuk. Ya Allah, jadi istrinya fulan dia, Masya Allah. Nggak apa-apa dia jadi istrinya fulan. Karena cinta itu tidak harus memiliki. Jadi biar dia jadi istrinya orang jamaah. Dan alhamdulillah mudah-mudahan disinilah usahakan antum mencintai seseorang karena Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi dikatakan antum mencintai dia ya karena dia cantik mungkin. Karena dia ya macam-macam. Tapi berusaha untuk mencari perempuan yang agamanya baik. Jangan katakan Ustadz, ana siap untuk memperbaiki istri ana Ustadz. Siap gimana? Antum siap nggak meninggalkan rumah? Bikin pesantren 1 tahun sama istri? Enggak, antum cuma kumpul sama istri. Kita nih para laki-laki, berapa jam kumpul sama istri jam? Sebentar loh. Maka nasihat ana buat yang menikah dengan perempuan yang belum soleha, yang agamanya masih kurang, jangan ditinggal istrinya. Karena ada yang dia kerja di Batam, mempunyai kerja di mana, istrinya belum bener loh antum tinggal dia. Maka perbaiki istrinya ini. Dengan cara apa? Ya bismillah. Antum tiap hari berangkat kajian sama dia, duduk sama dia, ngaji sama dia, sampai dia menjadi perempuan yang soleha. Insya Allah. Wallahi jamaah ada. Nggak bisa dipungkiri. Ada kisah perempuan di Swiss. Mu'allaf dia nih jamaah. Lakinya ini nikahin dia ya karena nafsu lah. Tapi dia nggak mau, tetap dia minta istrinya masuk Islam. Masuk Islam istrinya. Masuk Islam dan istrinya belajar Islam. Belajar, ngaji. Sampai beberapa tahun dia gugat suaminya cerai. Enggak. Kenapa? Aku nggak mau dapat suami yang sholatnya bolong-bolong. Padahal awalnya dia nggak sholat. Maka bisa, mungkin itu terjadi, cuma butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Sikap saya sebagai istri dalam menghadapi suami yang tidak mau sholat berjamaah di masjid dan sering pulang sampai pagi tanpa tahu alasan apa yang dikerjakan. Mohon penjelasannya Ustaz. Subhanallah jamaah. Mungkin suaminya sholat tahajud di masjid. Nurul Iman sampai pagi. La haula wa la quwata illa billah. Apa sikap istri? Iya. Istri perlu memberikan nasihat kepada suaminya. Karena ingat tujuan pernikahan adalah sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jadikan pasangan hidup kita kawan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Berikan nasihat kepada suaminya. Tapi tolong istri kalau ngasih nasihat suami ini jangan seperti guru ngasih nasihat muridnya. Suaminya pulang pagi, jangan kasih nasihat waktu itu, nggak masuk. Maka biarkan dia ngantuk, dia mau tidur, dia biarinlah. Tapi nanti ketika makan siang atau sore hari, sampaikan bang, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan bang. Apa kata dia? Aku kepingin kita ziarah kubur ya bang. Nggak apa-apa jemaah, ziarah kubur. Ajak nih suaminya ziarah kubur. Biar ingat sama mati dia. Datang ke sana ke kuburan. Nih bang, ini kuburnya bapaknya abang nih. Mati di sini. Ini pamannya abang mati di sini. Nih bang, lihat bang. Kita bentar lagi nyusul mereka. Bang. Supaya ingat dengan kematian. Wallahi jemaah ada orang-orang yang jauh dari akhirat karena memang lingkungan dia adalah dunia. Di kantor ketemu sama sahibnya bicara tentang dunia, mobil, motor, apalah. Nanti sampai ke teman yang selanjutnya juga urusan dunia, urusan perempuan yang dibicarakan. Maka perlu mengajak suami datang ke kuburan. Kemudian dari sana mau malam-malam ngomong sama suami, bang kita makan malam yuk di luar yuk, kata dia. Ya bismillah, mungkin suami mau kali dia makan malam. Berangkat bang yuk, tapi berangkat sebelum maghrib bang, kita sholat di Nurul Iman, sholat maghribnya. Diajak. Jadi kadangkala ada orang itu yang dipaksa untuk dapat hidayah. Tapi istri kan nggak bisa dia dengan menyuruh ya, tapi dia lebih kepada memohon pada suaminya.
Semoga suaminya dapat hidayah. Ustadz minta nasihatnya agar ana bisa hadir awal dalam kajian antum. Pagi ini udah berusaha berangkat pagi. Qadarullah sudah ramai. Beberapa jamaah Ustadz qadarullah. Karena tempat ana juga jauh di Bogor. Masya Allah jamaah. Ana ingat ya, ana pernah hadir kajian di kajian Ustadz Yazid hafizahullah di Bogor waktu itu. Kita berangkat pagi-pagi dari sini. Sampai sana udah rame jamaah semuanya. Allah, kita juga dapat terakhir itu. Kalau jauh dari ustadznya itu, doanya itu beda jemaah. Bismillahirrahmanirrahim muhtu ahya tadi. Jadi udah karena jauh dari ustadznya. Ana rasakan waktu itu jemaah. Tapi ya gimana? Bismillah, antum berjuang, niat antum berangkat pagi-pagi. Bedalah yang rumahnya dekat sama tempat kajian dengan yang rumahnya jauh. Karena perhitungan itu dicatat dengan detail oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Dia berusaha untuk datang lebih awal. Di beberapa kota itu ketika ana hadir kajian itu, panitia mengatakan, Ustadz ini ada yang nginep di masjid. Ustadz. Nginep di masjid. Kenapa? Karena dia jauh. Kalau harus berangkat dari rumahnya takut nggak keburu gitu ya. Bismillah, tetap kita berusaha untuk hadir di awal waktu. Ketika kita hadir ternyata kita sudah ada di nomor 5, nomor 8, nomor 10, di soft terakhir pun tetap insya Allah kita mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Nah, pertama saya minta doanya agar diberikan keturunan yang sehat dan soleh dan soleha. Karena sudah 3 tahun kami menikah namun belum memiliki keturunan. Baru 3 tahun jemaah. Sabar. Iya. Sabar. Ada yang baru dapat anak setelah 10 tahun. Ada yang baru dapat anak setelah umurnya 86 tahun. Ada. Maka jangan pernah putus asa untuk berdoa. Sebagian orang itu kalau sudah melihat istrinya umur 40 tahun dia pikir, aduh kayaknya udah gak bisa. Gak ada yang gak bisa. Allah tinggal mengatakan kun, jadi. Maka terus berdoa antum. Masya Allah. Pertanyaan saya Ustadz, saya ingin menumbuhkan janggut. Namun perusahaan tempat saya bekerja melarang disuruh dicukur. Bagaimana sikap saya seharusnya? Karena sudah hampir 2 tahun saya tutupi jenggot saya dengan menggunakan masker. Masya Allah jemaah. Iya. Jadi memang kadangkala beberapa orang itu sensi dengan yang namanya agama. Coba antum sedang rapat, antum izin mau ke toilet. Gak apa-apa, foto. Tapi antum izin mau sholat, jangan, gimana antum sholat? Itu terjadi. Berapa banyak kita melihat anak-anak muda pakai jenggot, bukan karena agama, tapi karena style. Oh keren. Ibunya ngatakan, oh engkau Masya Allah nak gagah gitu. Tapi kalau pakai jenggot sering ke masjid, ikut aliran apa engkau nak? jadi ditanya ikut aliran apa gitu loh. Karena kalau sudah bicara urusan dunia mereka aman. Tapi kalau bicara urusan akhirat, maka ya bismillah antum bisa tutup dengan masker, alhamdulillah. Itu bisa nutupin hal itu. Dan ada banyak perusahaan memang jamaah yang mungkin berbahaya kalau pakai jenggot. Umpamanya kalau pakai jenggot Ustadz ini bisa menyebabkan kebakaran Ustadz. Oh ya potong jenggotnya. Kalau bisa menyebabkan kebakaran. Nggak ada. Kadang-kala hanya sekedar nggak suka jamaah. Pemain-pemain bola udah pada pakai jenggot. Antum lihat. Tapi nanti mereka musim selanjutnya jenggotnya dipotong. Karena mereka pakai jenggot bukan karena dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pakai jenggot ya berusaha. Dan memberikan penjelasan. Insya Allah ke depan Anda melihat sudah mulailah. Jenggot ini tidak lagi dianggap menakutkan. Enggak.
Walaupun di beberapa daerah masih. Anak ingat ya, habis isi kajian di kampung di Jember sana, khutbah nikah, setelah itu anak pulang. Sohibnya abah anak. Lalu dia cerita sama abah anak. Waktu anak inti datang, orang-orang pada ketakutan. Ini kok ngundang ustadz teroris? Iya jemaah, seperti itu. Tapi setelah ceramah baru mereka kata, oh enggak, ternyata yang disampaikan enggak masalah gitu. Bagaimana cara akadnya kalau ingin kredit kendaraan yang terbebas dari jeratan ribawi? Katanya udah diseleksi. Anak lihat panitia ini nggak bener. Ini juga lihat. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah ada doa-doa khusus yang dipanjatkan para nabi? Dan apakah doa itu tidak diperkenankan oleh selain para nabi? Seperti contohnya doa minta harta kekayaan oleh Nabi Sulaiman. Dan doa minta sembuh penyakit doa Nabi Ayub. Ya, jadi ada isi doa para nabi yang boleh dibaca oleh kita. Tapi ada yang gak pantas kita baca. Doanya Nabi Ayub silahkan dibaca. Doanya Nabi Yunus suruh baca sama Nabi SAW. Bahkan itu menjadi doa pelipur lara ya. Doanya Nabi Yunus. Adapun doanya Nabi Sulaiman enggak. Karena beliau meminta kepada Allah kerajaan la yambaghi li ahadin min ba'di. Kerajaan yang tidak pantas diberikan kepada orang setelah aku. Jadi enggak ada. Jadi Nabi Sulaiman itu Masya Allah bukan bicara kerajaannya aja. Jin itu disuruh-suruh sama Nabi Sulaiman. Suruh kerja ngangkut ini, ngangkut batu ini dan itu. Itu kerajaan subhanallah Nabi Sulaiman. Ketika beliau hendak berperang jamaah, pasukan jin di depan. Dan jin itu nggak berani ngelihat Nabi Sulaiman, terbakar mereka. Jadi ada doa yang nggak seharusnya kita baca. Tapi doa yang lainnya tafadhol. Mohon pencerahannya mengenai perkataan ulama salaf, yakni penyakit cinta adalah getaran hati yang kosong dari segala sesuatu selain apa yang dia cintai dan dipujanya. Apakah kalian ini berkaitan dengan surat Al-Qasas ayat 10? Al-Qasas ayat 10 ini ceritanya Nabi Musa. Fa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hatinya ibunya Nabi Musa itu jadi kosong jemaah. Kecuali dari menyebut Nabi Musa. Nah, apakah terapi penyakit al-isyik buat kami yang sudah menikah dan para bujang? Masya Allah. Jadi kalau bicara cinta itu jamaah, iya, cinta itu bertingkat-tingkat, nggak satu tingkatan. Dan cinta yang utama adalah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga antum sadar kenapa Bilal bin Rabah ketika disiksa, siapa yang dia sebut namanya? Ahadun, ahad. Ahadun, nggak ada yang lain kecuali Allah di hatinya. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Tapi ada cinta kepada manusia yang ya cinta itu dia tidak menguasai semua hatinya. Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu anak selama 86 tahun. Dikasih anak, sebagian cintanya ada kepada Ismail. Maka Allah kasih ujian buat Nabi Ibrahim. Apa ujiannya? Letakkan anakmu di Mekah, engkau tetap di Palestina. Itu ujian cinta. Kemudian setelah anaknya remaja, ada cinta ayah kepada anaknya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, sembelih anakku. Itu untuk membuktikan cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Disembelih Nabi Ismail. Disembelih. Untuk buktikan. Apa kata Allah? Qad saddaqta ru'ya. Udah selesai. Ujianmu udah lulus engkau. Kau sudah lakukan apa yang diberitakan. Artinya memang kecintaan yang utama kepada Allah Azza wa Jalla yang membuat kita lebih mencintai Allah daripada segala sesuatu. Adapun mencintai makhluk Allah, hendaklah kita mencintai mereka karena Allah Azza wa Jalla.
Cinta kepada istri bukan karena dia istri kita aja, tapi karena dia rajin sholat malam. Jadi ada nilai plus dalam kecintaan kita. Adapun penyakit isyik, ya kalau bicara terapi penyakit isyik ini, awal mulanya itu dari mata turun ke hati. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan kalau kau melihat sesuatu palingkan. Karena kalau nggak dipalingkan, itu akan jadi penyakit. Yang kata Nabi SAW, an-nadratu sahmun min sihami iblis masmuma. Pandangan mata itu adalah anak panah iblis yang beracun. Oh, kalau beracun antum dikit aja cuil di sini, satu badan menggigil jamaah. Dan itu penyakit isyik nantinya. Maka terapinya tundukkan pandangan, hindarin tempat-tempat yang membuat cinta antum itu tumbuh kepada dia. Hindarin. Karena ada orang yang kalau sudah kena penyakit isyik jamaah, dia siap murtad demi cinta dia. Na'udzubillah min dzalik. Itu dia cuma pokoknya ana mau sama perempuan ini. Kisah muadzin ya. Dia tuh cinta gara-gara ngelihat tetangganya yang Nasrani. Kemudian dia mau menikah asalkan dia pindah agama, naik ke tangga rumahnya, jatuh, mati. Dalam kondisi murtad. Na'udzubillah. Nah. Masya Allah, sama nih jamaah. Bagaimana caranya menghilangkan rasa suka, cinta yang sudah terlanjur timbul dari dua insan, akan tetapi mereka tidak siap untuk menikah. Ya berjauhan. Kalau nggak siap menikah udah berjauhan. Ana ingat jemaah, ana itu pernah melamar seseorang. Kemudian sama ibu ana nggak boleh. Syafiq belajar dulu. Karena ana waktu itu baru lulus SMA. Bener jemaah, ana lulus SMA, ngelamar itu anak, Masya Allah. Ibu ana marah-marah karena sudah tersebar. Syafiq melamar sendiri, ana nggak ngomong sama abah wala ibu. Mau jadi jagoan, sok jadi jagoan gitu jemaah. Pulang ke rumah, Masya Allah ibu ana itu ditutup pintu kamar. Ana masih ingat, ana duduk di atas ranjang, ibu ana di atas ranjang. Ibu ana ngasih nasihat, ana ini itu ya Allah. Akhirnya ya sudah. Di sini cinta. Jangan sampai cinta antum kepada perempuan mengalahkan cinta antum kepada ibu antum, kepada orang tua antum. Kenapa? Ridallah fi ridal walid. Keridhaan Allah bergantung sama keridhaan orang tua antum. Akhirnya ana datang membatalkan lamaran itu. Ana ketemu tapi sebelum ketemu sama orang tua ini, akhwat Allah, keringetan, ana bingung gimana ngomongnya. Akhirnya Allah kasih kekuatan, ana datang ke rumahnya. Ana sampaikan, ana minta maaf karena ana sama ibu ana disuruh sekolah lagi, belajar lagi, nggak tahu lah. Tapi ana sampaikan kepada dia, kepada bapaknya, pintu pertama yang ana akan ketuk ketika ana mau nikah, pintu rumah ini. Akhirnya jemaah, apa kata bapak ini perempuan, Dewatan Syafiq, tolong jangan pernah menampakkan dirinya lagi. Iya, karena kasihan sama anak perempuannya itu, kelihatan lagi. Ana disuruh menghilang. Dan ana berusaha menghilang. 2 tahun di Medina, ana pulang ke Indonesia. Abah ana ngomong, Syafiq mau nikah. Bismillah. Masih mau sama yang di sana. Ana ngomong, abah ana tahu ceritanya. Masih bang, kata dia. Oke, abah ibu ana hari itu berangkat. Hari itu berangkat untuk melamar ini perempuan. Tapi nggak melamar ke rumahnya, ke rumah bibinya. Karena adabnya kan nggak langsung ke sana. Ke rumah bibinya, apa kata bibinya mengatakan, ya Allah, lamaran baru masuk pekan lalu, kata dia. Udah jawab, benar.
Ya udah kan, kita nggak boleh melamar di atas lamaran orang lain. Ya udah, ana sudah menepati janji ana. Rumah pertama yang ana ketuk apabila ana mau menikah, rumah itu. Tadi ketika memang nggak bisa menikah waktunya, ya udah menjauh. Jauhkan diri, jangan melihat. Nggak ada, waktu itu nggak ada handphone, nggak usah, hubungan selesai sudah. Insya Allah lama kelamaan cinta itu ya sirna, redup lah. Kalaupun nggak hilang masih ada rasa, lama kelamaan juga akan hilang. Seperti itu. Dan alhamdulillah itu perempuan menikah dengan orang yang lebih baik dari anak. Dan anak menikah dengan perempuan yang lebih baik dari dia. Alhamdulillah. Artinya sama-sama dapat yang lebih baik ya, Ma. Bagaimana ketika cinta hampir sirna kepada istri, biar istri apa nih jamaah? Apa ini? Oh, Masya Allah. Ya nih jemaah, bagaimana cinta kepada istri, hampir sirna kepada istri, biar istri qanaah, ya qanaah. Jadi memang ada suami yang cintanya berkurang sedikit demi sedikit karena memang istrinya nuntut jemaah. Minta ini, minta itu. Datang dari kajian, ya Allah bang, ana lihat sepatunya fulan bang, Masya Allah. Apalagi di belakang ada festival tas enggak? Enggak, Insya Allah ya. Biasanya mama ini kalau kajian semua tasnya taruh di depan. Satu baris. Semua tas. Jadi ketika ini mau naruh tasnya, jelek nggak jadi. Dia pangku aja. Pulang, ngobrol sama suami. Bang, gimana nih bang? Kata dia. Maka bagaimana mengajarkan istri supaya qanaah? Dia ajak istri ke rumah orang-orang miskin. Ajak istri ke tempat-tempat bencana. Karena Rasul SAW mengatakan, Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Maka aja. Bikinlah bakti sosial ya, suami istri ini. Suami bilang, yuk kita bikin berapa bungkus umpamanya sembako, kita berangkat ke tempat orang-orang miskin. Sehingga pulang dari sana istri jadi lebih qanaah. Hati-hati para bunda-bunda di belakang ini. Kadang-kala suami tadi, istrinya cantik. Istrinya Masya Allah dari sisi fisik. Tapi ketika ada kekurangan dalam masalah qanaah ini, suami pun berpikir kayaknya anak harus cari yang lebih qanaah daripada dia. Tapi jangan berpikir pendek para suami. Karena insya Allah masih bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Nabi SAW pernah memperbaiki istri-istrinya semua. Ada apa rame-rame bilang? Kenapa? Kameranya. Ada tas. Bisa tuh, bukan. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Ada apa lagi nih jemaah? Bismillah. Udah benar kameranya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya. Apakah ada dalam Islam keluarga angkat? Dan apa hukum menganggap saudara orang tua angkat sebagai paman atau bibi? Ana memiliki seorang istri yang diangkat sebagai anak oleh orang lain sejak dia umur 3 tahun. Kedekatannya dengan keluarga angkatnya sangat dekat sekali dibanding keluarga kandungnya. Dalam hal ini, Ana belum bisa menganggap orang tua angkatnya sebagai mertua. Apakah Ana salah Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik. Jadi kalau bicara orang tua angkat, mungkin dari sisi dia sebenarnya orang tua asuh ya. Karena di dalam Islam, ketika anak itu diangkat oleh seseorang menjadi anaknya, itu tidak merubah nasab dia. Tetap dia anaknya bapak kandungnya. Tetap dia anaknya ibu kandungnya.
Tapi kadangkala sebagian orang itu kan nggak punya anak, kemudian dia kepingin punya anak, dia ambil anaknya orang untuk dibesarkan oleh dia. Nggak ada masalah. Tapi tetap nasabnya bukan kepada orang tua angkatnya. Keluarga yang ada di sana, ya karena memang dia diasuh di sana, ya mungkin dia ada kecintaan kepada bapak asuhnya, kepada paman asuhnya sejak kecil dia hidup di sana. Dan Anda rasa nggak ada masalah yang seperti itu. Asalkan tetap dijaga yang berkaitan dengan mahram. Karena orang tua angkat bukan mahram. Paman juga bukan mahram. Bagaimana sikap suami sekarang? Sikap suami bagaimana dia menanamkan di diri istrinya untuk berbakti kepada orang tua kandungnya juga. Bahkan lebih besar. Loh Ustadz, ini kan 3 tahun Ustadz. Jadi sejak kecil sudah bersama orang tua angkatnya. Ahibati fillah. Ada 3 kondisi kita yang kita lupa. Kita tidak akan mengingatnya. Yang Allah mengingatkan kita dengan 3 kondisi itu. Yang pertama tatkala kita di kandungan ibu kita. Kita nggak pernah ingat. Kita membuat ibu kita kesusahan. Tapi kita ingat orang tua angkat kita memberikan hadiah kepada kita, menyekolahkan kita, berbuat baik sama kita. Kita ingat karena kita udah gede. Sama ibu kandung kan kita nggak ingat. Maka Allah ingatkan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ingat. Engkau dalam kandungan ibumu 9 bulan, capek, lelah ibu kandung. Kalau dibandingkan dengan semua kebaikan orang tua angkatmu, nggak akan pernah bisa sebanding dengan di kandungan ibu. Akan pernah. Itu 1. Wa wada'athu kurhan. Ini orang tua angkatmu nggak pernah melahirkan. Loh iya Ustaz, tapi ibu ana setelah itu lupa sama. Ya ingat, ketika ibumu melahirkanmu, hampir nyawa dia pergi. Dia siap mati demi engkau. Sakitnya dia rasakan itu demi mengeluarkanmu. Kalau engkau balas dengan semua kebaikanmu seumur hidup kepada dia, nggak akan tergantikan. Rasa sakit dia. Ini Allah ingatkan. Yang ketiga ketika disusui, 3 tahun disusui sama ibunya. Maka tolong engkau ingatkan istrimu dengan 3 periode dalam hidup dia yang tidak ada dalam memorinya, yang Allah mengingatkan kita dalam kebaktian kita kepada orang tua kita. Maka kadang-kala ada anak-anak, Ustaz, anak punya ibu kurang perhatian sama anak. Kalau kurang perhatian sama antum, kayaknya antum gak lahir. Udah digugurin antum sama ibu antum. Supaya antum sadar dengan kebaikan ibu antum. Nah. Akhir soal. Nah. Tolong oper ke Ustaz. Urgen. Syukron. Oh, hah? Ini, Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir, jemaah. Mohon pencerahannya Ustaz. Kami sempat bertengkar karena ada hal yang membuat suami kecewa dan membuat anak berkata cerai karena emosi. Namun mertua tahu, padahal kesalahan tidak sepenuhnya di saya. Mertua sepertinya marah dan sepertinya memisahkan kita. Disuruh balik ke rumah mertua sampai masa iddah. Kami berdua masih saling mencintai. Tetapi mertua sepertinya tidak memperbolehkan. Sampai bilang kalau masih sama suamimu nanti kalau masih sama suamimu, nanti kalau mertua meninggal istri nggak dapat warisan. Ya memang nggak dapat warisan kalau mertua meninggal. Saya tunggu cuman nggak paham. Kami sempat bertengkar. Ini kita kayak dari SD aja baca berulang kali biar paham gitu kan. Karena antum bantu anak untuk memahami. Karena ada hal yang membuat suami kecewa dan membuat saya berkata cerai karena emosi. Jadi istri yang berkata cerai. Betul? Baik. Tapi kan nggak jatuh cerainya istri. Namun mertua tahu.
Padahal kesalahan tidak sepenuhnya di saya. Mertua sepertinya marah dan seperti memisahkan kita. Kita disuruh balik ke rumah mertua sampai masa iddah. Loh, kita disuruh balik ke rumah mertua sampai masa iddah. Hah? Suami istri ini kan? Kami berdua saling mencintai, tetapi mertua sebenarnya tidak memperbolehkan. Sampai bilang, kalau masih sama suamimu, ini mertua bilang, kalau masih sama suamimu, nanti kalau mertua meninggal, istri nggak dapat warisan. Taib, intinya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala ta'duluhun. Di masa Nabi SAW terjadi perceraian antara seorang sahabat laki-laki dan sahabat wanita. Cerai. Kemudian kan selesai masa iddahnya, kadangkala si laki ini merasa salah, ingin menikah kembali sama mantan istrinya. Ini udah selesai masa iddah, jemaah. Itu keluarga istri melarang. Itu dilarang dalam Islam. Jangan dilarang, kata dia. Kalau bicara, iya anak padahal nikahkan dia baik-baik, dia sekarang menceraikan istrinya. Enggak sudah. Enggak. Selama mereka adalah orang-orang yang soleh. Yang melakukan kesalahan kemudian niat bertobat dan kembali. Bismillah. Jadi ucapan mertua nanti gak dapat warisan ini dan itu emosi sesaat. Tinggal sekarang bagaimana suaminya ini mengambil hati orang tuanya. Kemudian sang menantu berusaha untuk lebih baik lagi. Karena sejatinya ketika masa iddah, mereka tinggal rujuk selesai. Kalau memang sudah jatuh cerai ya. Tapi kalau Anda lihat sepertinya belum jatuh cerai jamaah. Maka mungkin nanti ditanyakan lebih detail lagi kepada Ustadz, apakah sudah jatuh cerai atau belum. Kalau sudah jatuh cerai, tapi mereka saling menyintai dan hendak rujuk, ya rujuk aja sudah. Tanpa harus menikah baru. Bagaimana dengan kondisi orang tua jemaah? Jadi pernah di masa Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab itu gak suka dengan menantunya. Gak suka. Karena dia melihat menantunya ini kayaknya membuat anaknya jadi jauh dari agama gitu. Akhirnya Umar menyuruh anaknya ini menceraikan. Gak mau dia karena mungkin dia suka sama istrinya. Akhirnya Umar laporan sama Nabi SAW. Akhirnya diceraikan. Itu istrinya. Oh berarti harus ceraikan. Baik. Ini kondisi pertama. Di masa Imam Ahmad bin Hanbal ya. 240 tahun kemudian. Ada seorang yang mengatakan kepada Imam Ahmad. Bapakku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Imam Ahmad, jangan kau ceraikan istri. Loh gimana kata dia. Dulu waktu Umar bin Khattab suruh nyeraikan, akhirnya diceraikan. Iya, sampai bapakmu kayak Umar bin Khattab. Iya, jadi kadang-kala jamaah ada orang tua ini yang ya hanya masalah emosi, bukan masalah agama. Enggak, hanya emosi sesaat. Maka perlu bersabar. Perlu bersabar dan berusaha untuk memperbaiki diri. Kemudian tadi sang suami minta dia untuk berusaha mengambil hati orang tuanya. Terus minta maaf sama orang tuanya. Sampaikan bahwa kesalahan seperti yang disebutkan istrinya bukan full kesalahan istrinya. Enggak gitu loh. Sehingga sang suami ini menyelamatkan rumah tangganya. Apalagi kalau sudah punya anak-anaknya. Ya. Barakallahu fiik, ingat cinta itu harus dijaga. Dengan apa? Dengan terus kita berbuat kebaikan. Tadi kita sudah sebutkan satu persatu. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita. Dan semoga Allah mematikan kita di atas husnul khatimah. Yang belum menikah, semoga cepat menikah. Yang sudah menikah, semoga cepat punya anak-anak yang soleh, solehah. Barakallahu fikum.